Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kita akan menikmati sarapan rohani GPG Situbondo. Pada pagi hari ini saya memberi judul kebebasan atau kemerdekaan. Kalau kita beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu sudah memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. 10 hari sebelumnya kita masuk di dalam hadirat Tuhan untuk meminta Roh Kudus tercurah hidup di dalam setiap hati kita. Satu ayat yang akan saya bacakan, Yesaya 61 ayat 1. Yesaya 61 ayat 1, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitahukan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Kita mengetahui bahwa Roh Kudus yang sudah dicurahkan memiliki banyak sekali fungsi atau peran di dalam setiap kehidupan manusia. Dan salah satu peran yang pagi hari ini kita pelajari yaitu Roh Kudus, roh pembebasan, roh kebebasan atau roh kemerdekaan. Memang secara jasmani kita tidak dijajah, ya, kita tidak mengalami ketekanan mungkin secara jasmani, tertawan secara jasmani, tetapi kita sering mengalami tertawan atau terbelenggu di dalam soal rohani. Contohnya merasakan ketakutan, kekhawatiran, dan merasa tidak berdaya, atau juga merasakan patah hati, sakit hati, merasakan kebencian, kepahitan. Itu hal-hal yang mengungkung atau membelenggu hati kita. Mungkin kita tidak bisa melepaskan diri sendiri dari hal-hal seperti itu. Tetapi ada satu pribadi, yaitu Roh Kudus, yang sanggup membebaskan, memerdekakan hati-hati kita yang remuk, hati-hati kita yang tawar, hati-hati yang benci. Di mana hal itu tidak begitu gampang, tetapi ada proses bagaimana kita bisa melepaskan perasaan-perasaan hati-hati yang tidak baik tadi di dalam hidup kita. Dengan memerlukan waktu, memerlukan kesabaran. Dan satu pribadi, Roh Allah adalah ahli menyembuhkan segala luka-luka batin kita. Di mana Roh Allah membebaskan kita dari setiap belenggu atau terkungkung dari rasa ketakutan atau kekhawatiran. Saat 10 hari kemarin saya mengikuti doa kepenuhan Roh Kudus, meminta Roh Kudus hidup di dalam hati saya. Dan suatu saat saya karena ada satu masalah, saya merasakan kekhawatiran masa depan saya bagaimana, kedepannya hidup saya bagaimana. Saat itu Roh mengingatkan, kalau Roh Kudus ada di dalam hati, itu akan kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan itu memberikan kelepasan dari kekhawatiran. Dan saya mendeklarasikan Roh yang hidup, yang akan menuntun, yang akan memberikan masa depan, yang akan memberikan pengharapan di dalam hidup saya. Dan setelah itu saya merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan. Dan benar, kalau Roh Kudus hidup di dalam diri kita, maka kita mendapatkan sukacita, damai sejahtera.
ada satu pujian, Roh Allah yang hidup penuhiku, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati yang mereka yang terluka dan mencelikkan mata yang buta. Ya, benar-benar Roh Kudus bisa bekerja sampai seperti ini, membebaskan hidup yang terbelenggu. Satu ayat yang di dalam 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi Roh Kudus tidak hanya diam, tinggal di dalam kita, tetapi Ia juga bekerja di dalam hidup kita dengan memberikan kekuatan, dengan membebaskan kita, memerdekakan kita dari belenggu-belenggu yang menguasai pribadi kita. Yang memberikan, terlebih Roh Kudus adalah memberikan kebebasan yang benar, yaitu sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan terlebih juga kalau kita sudah dibebaskan dari belenggu, dari tawanan, dari remuk hati, kita mendapatkan sukacita, kita bisa menjadikan berkat bagi orang lain. Kita menjadi alatnya Tuhan untuk banyak orang. Demikian renungan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.